Perkenalkan, nama saya Hanadi Permata Nanangkong, finalis Putri Remaja Sulawesi Utara 2026. Dalam video ini saya akan mengungkit tentang kekerasan verbal kepada anak. Apa sih itu kekerasan secara verbal pada anak-anak? Kekerasan secara verbal adalah dengan kata-kata kasar atau merendahkan dan mengintimidasi anak. Kekerasan pada anak tidak hanya berbentuk pukulan. Kata-kata, makian, ancaman juga adalah kekerasan kepada anak. Hal ini sering disepelekan padahal dampaknya sangat buruk pada anak. Kasus hukum secara verbal jarang kita temui ataupun jarang kita dengarkan. Dan bahkan sebagian orang menganggap hal itu normal sebagai bentuk pendisiplinan orang tua kepada anak. Namun hal ini tak bisa diabaikan. Bagi anak, kata-kata tersebut bisa menimbulkan luka yang dibawa hingga dewasa. Luka tersebut bisa mempengaruhi sifat anak yang menjadi sangat agresif dan bahkan bisa melakukan tindakan kriminal yang memengaruhinya di masa depan. Sebagai remaja generasi muda, tentunya kita memiliki peran penting dalam hal ini. Kita bisa mencoba memberanikan diri, menghentikan budaya kata-kata kasar, dan berani menegur dengan bijak, serta berbicara dengan empati kepada anak. Dampaknya adalah 1. Bisa memengaruhi kepercayaan diri anak dan melukai harga diri anak. 2. Kekerasan verbal kepada anak juga bisa memengaruhi trauma psikologisnya. Anak bisa terus-terusan overthinking dan mengganggu di kesehariannya. 3. Anak bisa takut bertumbuh dan cemas akan kedepannya. Jika langkah-langkah yang ia ambil bisa menimbulkan hinaan atau ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, meningkatkan perilaku anak agresif di masa depan. Karena sedari kecil tumbuh dengan ejekan, hinaan, atau bentakan bisa membuat anak kedepannya lebih sensitif dan temperamen. Kita sebagai generasi berikutnya bisa menghentikan kekerasan secara verbal pada anak dengan mengetahui apa bentuk-bentuk atau faktor-faktor kekerasan secara verbal tersebut. 1. Menghina, 2. Mengancam, 3. Membentak, dan 4. Membeda-bedakan. Terkadang kita mendengar beberapa anak berperilaku kasar dan menghina, mengejek teman sebayanya tanpa rasa bersalah. Hal itu tertanam di pikiran sang anak bahwa hal tersebut wajar. Menurut data WHO, 1 dari 4 anak mengalami kekerasan secara verbal dari orang tuanya atau di lingkungan sekitarnya. Kita semua bisa melihat di media sosial atau platform lainnya bahwa ada beberapa unggahan tentang anak yang berperilaku agresif, kasar, serta temperamen. Sebagai orang dewasa atau wali anak, tentunya kita bisa memilih dengan cara apakah yang layak untuk kita besarkan anak kita. Sebagai orang yang bijak, tentunya kita akan memilih membesarkan anak kita tanpa kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Jika dibiasakan dengan kekerasan verbal, maka itu akan berujung pada kekerasan fisik. Dengan 5 cara ini, kita bisa membesarkan anak kita tanpa adanya kekerasan. 1. Menegur anak dengan baik dan bijak. 2. Tidak menghina atau mengejek pendapat anak. Hargailah pendapat anak. 3. Mengajarkan anak kasih sesama dan contohkan hal yang baik dari orang tuanya atau walinya. 4. Beritahukan anak apa yang salah dan apa yang benar. 5. Tetapkan konsekuensi yang logis pada anak dan tidak asal menghukumnya. Jika ada anak yang sedang menjadi korban dari kekerasan verbal tersebut, maka kita bisa dengan pelan-pelan mendekatinya dan membangun hubungan yang baik dengannya, agar kita bisa menyelamatkan masa depannya tanpa adanya pengaruh buruk dari kekerasan secara verbal tersebut. Terkadang korban takut untuk membuka dirinya akibat trauma yang ia alami sedari kecil. Kita sebagai generasi remaja baru bisa untuk membesarkan anak tanpa adanya kekerasan secara fisik maupun verbal. Kita bisa untuk memutuskan rantai kekerasan secara verbal, pengalihan sebagai pendisiplinan orang tua terhadap anak. Anak berhak didengarkan, anak berhak dihargai, anak juga berhak dibela dengan kasih sayang dan bukan dengan hinaan atau makian. Sebagai remaja generasi baru, marilah kita bersama-sama untuk melindungi anak, berani menegur anak dengan baik dan bijak, tanpa adanya kekerasan secara verbal yang mampu merusak masa depan anak dan memengaruhi trauma psikologis anak. Jika kita sebagai orang dewasa yang
Berada di lingkungan anak-anak yang berani memutuskan rantai tersebut, maka anak bisa tumbuh dengan bebas dan tanpa adanya batasan dalam dirinya. Jika anak-anak kita tumbuh dengan baik, maka negara kita juga akan terus bertumbuh dengan baik dan terus melampau jauh.